Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah Allah telah selalu dan akan selalu memberikan kecintaan kepada kita, kepada cinta kepada keimanan, sekaligus enggan kepada segala bentuk kemungkaran. Allah tegaskan itu pada surah Al-Hujurat ayat 7, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah lah yang telah memberikan kecintaan kepada keimanan dan menghiasinya di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, sebagaimana telah memberikan keengganan kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Ulaika humur rasyidun, yang seperti itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Insyaallah kita termasuk yang mendapatkan petunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah, pertemuan kemarin kita membahas surah Al-Baqarah ayat 177 ini, sebagaimana kita simpulkan kemarin, adalah merupakan ungkapan pertama dalam urutan Al-Quran tentang ciri-ciri orang-orang bertakwa, ciri-ciri penghuni surga. Kita baca lagi karena ada beberapa hal yang sangat urgen, sangat penting kita ingat kembali, kita jadikan landasan pada kehidupan kita khususnya sekarang ini. Sebelum kita lanjutkan, saya baca kembali surahnya, ayatnya. Kita baca kembali ayatnya, ayat 177 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was sa'ilina wa fil riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu ulaika humul muttaqun. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Dalam ayat ini ada dua kata mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta. Pertama, kata atal malah ala hubbihi dawil kurba, memberikan harta yang dicintai. Ingat, yang dicintai. Memberikan harta yang dicintai kepada, disebutkan di sini ada 7 golongan. Atal mala ala hubbi, memberikan harta yang dicintai kepada dawil kurba, kerabat. Kerabat di situ ada yang paling dekat tentunya adalah orang tua kita jika masih ada. Kemudian saudara-saudara kita.
Atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wal yatama masakin, wabnas sabil, mereka yang dalam perjalanan, as-sailin, mereka yang meminta-minta, kemudian wafir riqab, mereka-mereka yang dalam perjanjian akan dibebaskan dari perbudakan. Intinya adalah mengeluarkan uang, mengeluarkan harta. Atal mala ala hubbi. Bukan ayat berikutnya, bukan, tapi di kata-kata berikutnya setelah wafir riqab, menegakkan sholat, itu diulang kembali tentang atas zakah, mengeluarkan zakat. Nah, ini dalam satu ayat yang di situ disampaikan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, disampaikan tentang mereka-mereka yang benar ketakwaannya. Kalau kita urutkan tadi adalah mereka yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, pada kitab-kitab, kepada nabi dan kepada para nabi, kemudian memberikan harta yang dicintai kepada yang kita sebutkan tadi, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jadi ada memberikan harta yang dicintai dengan menunaikan zakat berbeda. Kemudian menunaikan janji, sabar dalam kemelaratan, kemiskinan, keadaan susah seperti sekarang pandemi, sabar. Ini termasuk adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang ingin kita tegaskan kembali, yang belum kita bahas kemarin adalah mengapa Allah kemudian menyampaikan tentang mengeluarkan harta sampai 2 kali dalam satu ayat. Pertama memberikan harta yang dicintai, yang kedua menunaikan zakat. Dan sama-sama mengeluarkan harta. Pertanyaannya kemudian, kalau tidak punya harta apa yang mau dikeluarkan? Nah, ya kalau tidak punya berbeda. Makanya dalam Islam tidak dikenal meminta. Ada memang, tapi tidak dianjurkan meminta. Yang dianjurkan pasti memberi. Infak itu adalah kalau bahasa Arab dari kata-kata nafak, nun fa qaf, seluruh kata yang menggunakan kata nun fa qaf itu pasti adalah sesuatu yang kosong atau mengeluarkan. Saya berinfak misalnya, berarti saya mengeluarkan. Itu infak. Nafak dalam bahasa Arab itu artinya nafak itu adalah terowongan. Munafik, kenapa disebut munafik? Karena tidak sesuai kenyataan yang di luar dengan yang di dalam. Munafik. Jadi kata-kata infak itu sesuatu yang kosong di dalam. Infak berarti mengeluarkan. Nah, namanya infak itu pasti mengeluarkan. Baik, pasti diutamakan tentunya adalah kepemilikan harta kita. Ya kalau nggak punya ya terpaksa tenaga gitu kan. Tapi yang jelas di sini ayat ini dimulai dengan kata-kata bir. Al-birru itu ya kebaikan. Tapi kalau kita ubah harkatnya, kalau al-birru kan kasroh. Kalau di atas al-barru itu menjadi daratan. Kenapa al-birru kok dekat dengan al-barru? Iya, karena kebaikan itu menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'an, tafsir Qur'anul Azim, banyak artinya adalah lapang. Berarti kebaikan itu banyak jenisnya. Kalau kita menyingkirkan adza dari torik, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi di jalan, baik itu batu yang bisa menyebabkan orang tergelincir, tersandung, atau duri yang bisa menyakiti orang, itu adalah kebaikan. Selama dalam ayat yang kita baca tadi, selama itu semua disebut kebaikan, asalkan berdasarkan keimanan kepada Allah, malaikat Allah dan seterusnya. Karena iman kepada Allah ada konsekuensinya. Iman kepada Allah pasti akan beriman kepada malaikat Allah, pasti akan beriman kepada hari akhir, pasti akan beriman kepada para nabi dan kitab-kitab yang diturunkan. Itu konsekuensi beriman kepada Allah pasti seperti itu. Nah, itu semua disebut kebaikan. Makanya niat kita dalam segala hal harus karena Allah. Ya, berangkat ke sini ke masjid harus karena Allah. Iya, harus karena Allah. Kalau tidak nanti akan masuk pada kata-kata ini disebutkan oleh dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu banyak kam min amalin yatasawwaruhu min amalid dunya, berapa banyak
pekerjaan yang sepertinya hanya pekerjaan dunia. Sepertinya pekerjaan dunia. Tapi karena niat karena Allah, maka itu termasuk adalah kemudian masuk pada pekerjaan akhirat. Tapi berapa banyak dalam kitab Ta'im disebutkan itu, berapa banyak pekerjaan yang kelihatannya adalah pekerjaan akhirat, tapi karena niatnya bukan karena Allah, tidak baik niatnya, maka kemudian hanya sebatas pekerjaan dunia saja. Na'udzubillah. Maka landasan tadi, landasan kebaikan itu harus berlandaskan karena Allah. Di ayat ini seperti itu. Tentunya harus kita laksanakan supaya apa? Apapun yang kita laksanakan sampai bernafas, supaya dicatat oleh malaikat sebagai sebuah kebaikan, maka harus karena Allah. Hadirin, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Di ayat ini disebutkan atal mala ala hubbi, memberikan harta yang dicintai. Maka kita harus bekerja keras untuk mendapatkan harta itu. Kok bekerja keras? Iya, supaya kita punya. Kalau nggak punya, apa yang mau diberikan? Apakah mempunyai harta itu tidak baik? Kata siapa tidak baik? Dalam kitab kitab Minan Al-Kubro, karya Imam Asy-Sya'rani tentang imam kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Allah yarham, disampaikan bahwa beliau kan lahir di Palestina, kemudian setelah berguru di Palestina sudah semua gurunya beliau terpintar, kemudian pergi ke Madinah berguru ke Imam Malik. Imam Malik seorang yang kaya raya. Imam Malik adalah seorang yang alim dan kaya raya. Tapi karena kaya itu, Imam Syafi'i sempat di hatinya terbersit. Ulama kok kaya gitu kan. Jadi ulama kok kaya. Kok terbersit seperti itu? Iya, masuk ruangan Imam Malik sudah pakai alas yang wah. Ya kalau kira-kira ya sajadah kayak gini, kaki kita agak tenggelam itu kan karena wah gitu kan. Karena mewah. Nah, agak terbersit seperti itu. Ulama kok kaya gitu kan. Setelah berguru ke Imam Malik itu sempat menjadi ulama paling terkemuka ketika beliau hidup, dan pernah disampaikan seorang yang hidup ketika itu tidak boleh berfatwa di Madinah ketika Imam Malik masih ada. Kenapa? Karena beliau terpintar. Maka setelah wafat baru ulama-ulama lain boleh berfatwa. Jadi masalah agama harus merujuk ke Imam Malik, dan beliau kaya. Imam Syafi'i agak tidak nyaman di hatinya, ulama kok kaya, kira-kira seperti itu. Kemudian apa? Selesai menuntut ilmu di Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya, "Guru, ya Syekh, kemana lagi aku akan menuntut ilmu?" Maka Imam Malik menyampaikan, seandainya Imam Abu Hanifah masih ada, maka engkau kusarankan ke situ. Tapi karena beliau sudah wafat, maka aku minta engkau berangkat ke Irak. Nanti di sana ditemuilah namanya Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani. Berangkatlah beliau ke sana. Sampai di sana apa? Sampai di sana Syekh ini yang gurunya Imam Syafi'i, kemudian ya bakal gurunya, kemudian melihat raut muka Imam Syafi'i agak tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Iya, karena Syekh Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani ini sedang menghitung emas di ruang tamunya. Jadi emas dihitung, bukan uang tapi emas. Kok lebih kaya lagi gitu, lebih kaya dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini kok tambah kaya lagi gitu kan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kitab itu disampaikan sebelum berangkat ke Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani ini, Imam Syafi'i diberikan oleh Imam Malik diberikan bekal. Bekalnya berupa dirham, kira-kira kalau sekarang dikurskan ya sekitar 50-an juta lah. 50-an juta. Imam Syafi'i kemudian agak di hatinya agak berkata, bagus juga ya kaya bisa memberi gitu kan. Ya kira-kira beasiswa lah. Mau berangkat ke Irak, mau berguru ke Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani, diberikan beasiswa oleh gurunya Imam Malik yang kaya.
Maka kemudian terbesit, bagus juga kalau kaya bisa memberi. Nah, sampai di Irak ternyata guru yang satunya ini lebih kaya lagi. Kenapa? Sampai ngitung emas di ruang tamu itu. Bukan ngitung uang tapi emas. Melihat raut muka yang tidak begitu nyaman dari Imam Syafi'i, Imam Muhammad Ibnu Hasan ini mengerti apa yang terdetik di hatinya. Hingga kemudian apa? Kemudian disampaikan, wahai Syafi'i, gitu. Karena yang berkata adalah gurunya. Engkau tahu kalau harta ini dipegang oleh orang fasik bagaimana? Bahaya gitu kan. Kok gitu? Iya bahaya. Kenapa? Orang fasik ya, orang yang nggak baik gitu kan. Maka akan bahaya apa? Nanti akan ada bar, akan ada macam-macam tempat-tempat yang akan memudahkan untuk maksiat. Coba dipegang oleh jemaah ini gitu kan. Kan beda kan? Nah, itu yang kemudian iya ya, ternyata memiliki harta itu bagus. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah itu kita ambil kesimpulan bahwa tidak mesti harus kita tidak punya, tidak. Tapi harta itu adalah jalan kita untuk menuju Allah. Kalau ada, tapi tidak boleh terpedaya oleh harta, tidak boleh. Maksudnya terpedaya oleh harta bagaimana? Gak punya mobil, tapi mobilnya tetangga ada di hatinya. Gak punya sepeda, gak punya motor, tapi motornya tetangga ada di hatinya. Kok gitu? Iya. Ada tangganya punya mobil, berkata, sudah beli mobil gitu. Ya disyukuri saja gitu. Ada tetangganya beli TV baru, sudah beli TV baru gitu. Nah, itu kan menaruh harta sampai di hati, jangan sampai. Nah, bagaimana dengan kehidupan baginda Rasulullah? Baginda Rasulullah selama 25 tahun, bahkan disampaikan 28 tahun adalah seorang ahli perdagangan dan kaya raya. Kok kaya raya? Iya, buktinya ketika beliau meminang Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra, maka yang sebagai mas kawinnya adalah 20 onta merah. Onta merah itu adalah kendaraan tercanggih ketika itu, tercepat di padang pasir ya. Kalau kira-kira sekarang itu ya ya kira-kira ekstril dan lainnya itu sudah, artinya sudah 20 onta merah, berarti kan kaya raya. Begitu pula ketika meminang Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, beliau memberikan 500 dirham. Ya kira-kira sekarang 50-an juta gitu kan, tapi tidak seberapa itu ketimbang yang diberikan kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra 20 unta merah itu kan. Ini menunjukkan bahwa beliau bukan orang tidak punya, tapi orang punya. Dengan punya maka semuanya bisa dilakukan. Ayat yang kita baca tadi pertama menyebutkan tentang infak. Atal mala ala hubbi, kemudian atas zakah, menunaikan zakat. Beda tentunya, kita bahas kemarin antara zakat dengan infak, sangat beda itu. Infak tidak terbatas waktu, tidak terbatas dengan jumlah, tapi kalau zakat ada batas waktu, ada batas nisab, ada batas jumlah. Nanti kita bisa perdalam itu. Tapi yang jelas semuanya adalah sebuah kewajiban. Maka jangan sampai kita memohon kepada Allah, jangan sampai kita menerima zakat, jadikan saja sebagai pemberi zakat. Dalam inti surah Al-Mutaffifin itu apa artinya? Mutaffifin itu artinya adalah penimbang, pembuat curang. Apa? Curang dalam timbangan. Itu bercerita tentang pasar. Jadi surah Mutaffifin kalau surah 83 itu bercerita tentang siapakah mereka yang celaka. Orang yang celaka itu mereka yang selalu berbuat curang dalam timbangan. Itu celaka kemudian. Nah, mereka yang curang dalam timbangan celaka. Disebut dengan fujar. Fujar, orang yang berbuat kejelekan. Tapi di samping pedagang yang celaka itu ada pedagang yang baik, kemudian disebut dengan abror.
Orang-orang yang berbuat kebajikan. Di manakah fujar dan abror? Abror itu pasti dalam surga, tapi fujar pasti dalam neraka. Jadi ayat Al-Quran ada yang pernah khusus bercerita tentang mereka-mereka yang curang dalam perdagangan. Banyak ayat dalam Al-Quran bercerita tentang tijarah. Apa tijarah? Jual beli. Kita baca misalnya soal kata-kata Allah dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, apakah mau kalian aku tunjukkan kepada perniagaan. Ingat, perniagaan. Kenapa menggunakan perniagaan? Iya, karena kita ini senang perniagaan, senang untung. Karena dalam perniagaan banyak untungnya. Perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih pada surah As-Saff ayat 9 itu. Menggunakan kata-kata perniagaan. Bahkan dalam banyak ayat Allah menggunakan kata-kata yang pakai angka. Pakai angka, sudah bukan pakai anu lagi, tapi pakai angka. Contoh pakai angka adalah ketika Allah bercerita dalam surah Al-Baqarah juga, tepatnya di ayat 261 tentang memisalkan infak di jalan Allah. Ayat 261 itu berbunyi wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dimisalkan oleh Allah mereka yang berinfak di jalan Allah adalah seperti yang menanam biji-bijian. Biji-bijian itu kemudian tumbuh kemudian ada cabangnya, ada 7 cabang, di tiap-tiap cabang pasti ada lagi biji-bijian yang di situ tumbuh, ada buah-buahannya. Maka kemudian satu biji-bijian menjadi mi'atu habbah, menjadi sekian ratus, menjadi 700 kemudian. Ingat dalam bahasa Arab 7 itu kalau disebutkan dalam Al-Quran kata-kata 7 itu bukan menunjukkan bilangan di atas 6 di bawah 8, bukan. Tapi 7 itu menunjukkan bilangan yang banyak, tidak terhingga. Nah, mereka yang berinfak dimisalkan seperti itu. Loh, kalau kemudian kurang ikhlas bagaimana? Kita baca lagi ayat selanjutnya pada ayat 265 di surah ini juga. Apa? Kalau tidak kurang baik bagaimana? Kurang tepat sasaran misalnya, maka Allah memisalkan wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum tigha'a mardhatillahi kamathali habbatin, dan barang siapa yang dimisalkan oleh Allah mereka-mereka yang berinfak mengharap ridha Allah itu seperti menanam biji-bijian di mana? Di atas gunung. Kemudian ketika tidak ada air, tidak apa-apa tidak ada air, cukup embun pun bisa untuk menumbuhkan. Bayangkan, kalau seandainya pun tidak begitu bagus tumbuhnya, tidak ada air pun, infak itu masih seperti biji-bijian yang ditumbuhkan oleh embun, pasti dapat balasan, pasti dapat kebaikan. Allah menegaskan itu juga dalam surah Saba. Surah Saba itu adalah surah ke-34, tepatnya di ayat 39, ketika Allah menyampaikan qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizkinya kepada yang Dia kehendaki sebagaimana Dia juga bisa menyempitkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, dan apa-apa yang kalian infakkan dari sesuatu fahuwa yukhlifu, maka Allah lah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi banyak ayat yang mendukung ini dan mendukung kita menjadi kaya. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat Nabi yang masuk surga, al-asyrul mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang pendahulu masuk surga itu rata-rata kaya-kaya. Kok kaya? Sebutlah Sayyidina Utsman ibnu Affan. Bagaimana beliau bisa menyiapkan tentara ketika menyiapkan logistik berupa 700
700 kendaraan perang, maksudnya 700 kuda dan unta perang, bagaimana akan memiliki 700 kuda perang dan menginfakkannya ketika peristiwa perang Tabuk kalau tidak kaya kan berarti. Sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf adalah orang terkaya di Madinah. Bayangkan, Sayyidina Utsman tidak disebut terkaya. Yang terkaya itu disebutkan adalah Abdurrahman bin Auf. Itu masuk surga duluan gitu, dan dijamin masuk surga. Itu kaya. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, itu juga termasuk yang kaya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bekerja keras karena Allah, tapi jangan sampai diperbudak oleh harta. Itu yang jangan diperbudak oleh harta, jangan sampai masuk ke hati, tapi bekerja semaksimal mungkin untuk mengentaskan kemiskinan. Itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadi kenapa harus kaya? Iya, karena saya harus berzakat. Kenapa harus kaya? Iya, karena saya harus haji. Kenapa harus kaya? Iya, karena saya harus membantu mengentaskan kemiskinan, memakmurkan dunia ini, dan itu semua dengan harta. Apakah diinfakkan semua? Tidak. Sering kita sebutkan ada 2 ayat dalam Al-Quran tentang bahwa menginfakkan yang kita punya itu harus tengah-tengah. Ayat pertama adalah ayat dari surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 29, ketika Allah menegur Nabi kita. Menegur bagaimana? Karena diinfakkan semua, diberikan semua, ditegur jangan seperti itu. Allah mengabadikan dalam firman-Nya, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataqud maluman mahsura. Jangan engkau taruh tanganmu di lehermu terbelenggu pelit, tapi jangan dihamparkan sehampar-hamparnya hingga habis itu. Fataqud maluman mahsura, maka engkau akan duduk dalam keadaan merugi itu kan. Ini teguran setelah harta habis. Datang istri Ummahatul Mukminin bertanya kepada beliau, suamiku, mana bagianku? Habis, sudah kuberikan semua. Turunlah ayat ini, ayat 29 dari surah Al-Isra, surah ke-17. Sebagaimana juga disebutkan dalam surah ke-25, surah Al-Furqan, ketika Allah menyampaikan tentang tanda-tanda daripada orang hamba yang Maha Rahman itu, hamba Allah yang Maha Kasih itu siapa hamba-hambanya. Wa ibadur rahman itu siapa tanda-tandanya? Di antara tanda-tandanya adalah pada ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka itu adalah yang ketika berinfak lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, dan tidak kikir, wa kana baina dzalika qawama, ada takarannya. Hadirin yang dirahmati Allah, di ayat ini jelas ada zakat, ada infak. Maka khususnya di sekarang ini menjadi kaya itu lebih baik daripada menjadi miskin. Iya, lebih baik. Betul, Nabi sudah bersabda bahwa beliau akan bersama dengan orang-orang miskin, sampai menyampaikan bersama seperti bersamanya jari. Tapi kata beliau juga, orang yang kaya dan dermawan itu lebih baik daripada yang tidak kaya tentunya itu. Tapi jangan sampai diperbudak oleh harta. Kita berlomba dalam kehidupan ini untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan kemaslahatan kepada kehidupan ini, kepada sekitar kita. Panduan-panduan Allah tentang infak, tentang zakat sudah ada dalam Al-Qur'an. Ya, bagaimana kita akan memakmurkan dunia ini kalau kita tidak punya? Maka kita harus bekerja dengan keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh leha-leha, semampang ada Allah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan. Karena sehat dan kesempatan jarang diingat oleh orang-orang,
karena ya dianggap biasa-biasa saja. Semampang kita sehat, semampang kita sempat, maka kita berikan yang terbaik untuk kehidupan ini. Karena tugas kita adalah memakmurkan dunia ini. Kemudian urutan-urutan kita memberi kepada siapa, jelas tadi infak itu sudah diberi, pasti adalah orang-orang terdekat kita, ada ayah kita, ada ibu kita, ada keluarga kita, baru kemudian anak yatim, kemudian dan seterusnya sebagaimana disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 215 tadi, apa? Yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepadamu kemana mereka akan berinfak. Qul ma anfaqtum min khairin, katakan wahai Muhammad, apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, falil walidain, maka itu adalah untuk kedua orang tua, falil walidain wal yatama wal aqrabin, untuk orang anak-anak miskin, orang anak-anak yatim, kemudian orang miskin, wal yatama masakin wal masakin wa benas sabil, kemudian kepada orang-orang miskin dan mereka yang dalam perjalanan. Allah menutup ayat 215 surah Al-Baqarah, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa-apa yang kalian kerjakan dari kebaikan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang itu semua. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang tercantum dalam ayat ini. Tercantum dalam ayat ini apa? Mereka-mereka yang selalu berbuat kebaikan, dan kebaikan pasti ujungnya adalah surga Allah. Innal abrara lafi naim, ya Allah, masukkan kami ya Allah ke dalam golongan orang-orang abror, ke dalam golongan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan semampu kami ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk selalu berbuat baik dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang abror. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk selalu memakmurkan dunia ini ya Allah, dan Engkau telah berjanji kepada kami, kepada orang-orang mukmin, walaqad katabna fiz zaburi, bahwa semua yang ada di dunia ini akan diwariskan kepada hamba-hamba-Mu yang soleh ya Allah. Jadikan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang soleh ya Allah. Rabbana hablana hukman wa alhiqna bis solihin, berikan kami hikmah ya Allah sebagai tuntunan kami, wa alhiqna bis solihin, dan kumpulkan kami dengan orang-orang soleh ya Allah. Waj'alna lisana sidqin fil akhirin, jadikan bagi kami lisan-lisan, harta, karya yang itu bisa menjadi amal jariah bagi kami ketika kelak kami sudah di bawah tanah ya Allah. Waj'alna min warathati jannatin naim, dan jadikan kami sebagai pewaris surga naim yang Kau janjikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.